Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Pintar, di video kali ini saya ingin membahas mengenal perbandingan atau mengenal rasio. Nah, kalau kita lihat di gambar, saya yakin banyak dari kita yang suka membeli permen ini, yaitu permen caca. Permen caca ini bentuknya warna-warni, betul ya? Nah, katakan saya punya warna merah 9 buah, warna hijau 12 buah, dan warna kuning 16 buah. Ketika kita berbicara tentang perbandingan, kita harus tahu dulu pengertian dari perbandingan atau rasio itu. Perbandingan atau rasio adalah membandingkan dua benda atau dua besaran. Ya. Nah, membandingkan dua benda atau dua besaran. Nah, kita tadi membahas tentang permen caca ini. Saya punya permen caca warna merah 9. Saya membandingkan dengan warna hijau. Untuk menulis perbandingan atau rasio, kita menggunakan lambang atau simbol titik 2 ya. Nah, warna hijaunya ada 12. Berarti perbandingannya atau rasionya adalah 9:12. Nah, ingat bahwa rasio atau perbandingan ini juga sama seperti pecahan. Jadi saya bisa sederhanakan angka atau bilangan dengan cara menemukan faktor dari 9 dan 12. Faktor itu adalah perkalian 2 atau lebih bilangan, lalu kita kalikan menghasilkan bilangan 9 atau 12. Nah, tapi kita harus mencari faktor yang sama dari 9 dan 12, yaitu angka 3. Yes. Nah, maka saya sederhanakan dengan membagi kedua angka ini dengan angka yang sama, yaitu bagi 3. Nah, 9 bagi 3 hasilnya 3, 12 bagi 3 hasilnya 4. Maka sekarang bentuk sederhananya adalah 3:4. Itulah perbandingan. Perbandingan sekali lagi membandingkan dua benda atau dua besar. Nah, contoh selanjutnya masih yang tadi, kita mau bahas tentang warna hijau dan kuning sekarang ya. Warna hijau dan warna kuning. Saya punya warna hijau ada 12. Saya mau bandingkan dengan warna kuning. Warna hijau ada 12 buah, warna kuning ada 16 buah. Jadi 12:16. Sekali lagi, rasio atau perbandingan sama seperti pecahan. Kita bisa sederhanakan angkanya atau bilangannya, tapi dengan cara mencari faktor dari 12 dan 16, yaitu yes, benar, 4. Maka saya bagi dengan 4. Di sini juga dibagi dengan 4. Jadi 12 bagi 4 sama dengan 3, 16 bagi 4 hasilnya 4. Jadi perbandingannya juga ternyata sama, yaitu 3:4 atau 3:4. Sekali lagi, perbandingan adalah membandingkan dua benda atau dua besaran. Yuk kita lihat contoh atau soal berikutnya. Nah, misalnya di sini nih. Kelas 7A SMP Berkat terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Lalu pertanyaannya, tentukan perbandingan siswa laki-laki dan perempuan tersebut. Nah, kita harus kenali dulu datanya. Di sini datanya ada 15 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Kita tulis ya. Laki-laki banding perempuan. Ini jumlah siswa ya dalam satu kelas. Nah, jadi disebutkan bahwa jumlah laki-laki ada 15 banding 12.
Sekali lagi, rasio atau perbandingan sama seperti pecahan. Jadi kita bisa sederhanakan angkanya dengan cara mencari faktor dari 15 dan 12. Betul, faktornya adalah 3. Jadi saya bagi kedua angka ini dengan 3, di sini dibagi 3, dan 12 juga dibagi 3. Nah, 15 bagi 3 hasilnya 5, banding 12 bagi 3 hasilnya 4. Jadi perbandingannya dalam bentuk sederhananya sekarang adalah 5 banding 4. Oke. Nah, yuk kita lihat contoh yang lain lagi. Nah, siapa nih yang suka menggunakan sosial media Instagram atau TikTok? Nah, di sini ada cerita atau survei begitu ya. Dari 150 siswa diwawancarai tentang aplikasi sosial media yang digemari, ada 100 siswa memilih aplikasi TikTok dan 15 siswa memilih aplikasi Instagram. Tentukan rasio atau perbandingan siswa yang memilih aplikasi TikTok dan aplikasi Instagram. Nah, sekali lagi kita diminta untuk menentukan perbandingan atau rasio. Kita lihat dulu, ada 150 siswa, kita garis bawahi ya. Kemudian ada 100 siswa yang memilih aplikasi TikTok dan ada 50 siswa yang memilih aplikasi Instagram. Jadi kita mau bandingkan adalah aplikasi TikTok banding aplikasi Instagram. Aplikasi TikTok ada 100 siswa banding 50 siswa. Nah, sekali lagi, rasio atau perbandingan sama seperti pecahan. Kita bisa sederhanakan angka ini dengan cara menemukan faktor dari 100 dan 50. Betul, kita langsung bagi saja dengan angka 50. Saya bagi 100 dengan 50, bagi juga 50 dengan 50. 100 bagi 50 sama dengan 2, 50 bagi 50 sama dengan 1. Jadi perbandingannya dalam bentuk sederhana adalah 2 banding 1. Oke. Nah, contoh berikutnya. Ini contoh terakhir ya. Tentang mungkin ini kasus atau cerita sehari-hari ketika kita berangkat ke sekolah. Ini adalah cerita dari Tia dan Denny. Tia dan Denny adalah teman sekelas. Rumah Tia berjarak sekitar 500 meter. 500 meter dari sekolah. Rumah Denny berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Oke. Pertanyaannya, berapakah perbandingan jarak rumah Tia dan rumah Denny dari sekolah? Nah, untuk soal ini kita harus berhati-hati. Kenapa ya? Karena satuannya berbeda. Di sini meter, lalu di sini kilometer. Nah, kita tulis dulu. Tia banding Denny. Jarak ya. Jarak dari rumah ke sekolah. Tia itu 500 meter. Sedangkan Denny 1,5 km. Nah, karena satuannya berbeda, kita harus pastikan satuannya sama terlebih dahulu. Maka katakan saya mau ubah ke bentuk meter, maka satuan kilometer ini kita ubah ke meter. Nah, kita tahu 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Jadi 1,5 dikali 1000 sama dengan 1500 meter. Nah, sekarang satuannya sudah sama ya. Oke, jadi 500 dibanding 1500. Nah, ada juga cara cepat menyederhanakan bilangan dalam bentuk kelipatan 10 ya. Saya bisa sederhanakan angka nolnya ini ya. Kita bisa sederhanakan, tapi dengan syarat jika saya sederhanakan coret 2 angka 0, maka di sini juga saya coret 2 angka 0. Jadi lebih sederhana. Artinya sebenarnya di sini 2 angka ini saya bagi 100. Ya. Dua-duanya saya bagi 100, ini juga dibagi 100. Tapi karena kita melihat di sini ada 0 dan 0, kita bisa sederhanakan. Jadi sisa 5 banding
15 ya. Nah, 5/15 saya bisa sederhanakan lagi dengan menemukan faktor dari 5 dan 15. Yuk, apa kira-kira? Betul, yaitu 5. Jadi kita bagi 5 di sini dan bagi 5 juga. Jadi hasilnya adalah 5/5 1/3. Nah, inilah contoh dari perbandingan atau rasio. Mengenal perbandingan. Sekali lagi, perbandingan atau rasio adalah membandingkan dua benda atau dua besaran. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Salam.